Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini kita kedatangan Beat ISP ya. Ini dengan gendala itu mati, dia tidak bisa hidup. Setelah kita bongkar semua ini ya, kita bongkar, kita cek untuk pulpam, terus cek pengapian. Nah, ini itu lumayan bagus. Kita akan nanti kita cek lagi ya. Ini dia pengapiannya itu ada, tapi hanya sebentar. Misalnya di double itu dia begitu jjjjj itu pengapian ada, nanti setelah 5 detik atau 7 detik atau 10 detik itu pengapian itu hilang. Nah, ini penyakitnya apa, nanti kita akan cari tahu ya. Nah, seperti ini ya, nanti kita akan cek untuk pengapian ya. Ini kuil, ini kabel dari kuil, kita akan cek, kita lihat. Nah, nanti itu ada api hanya 10 detik atau berapa lah, kira-kira segitu ya. Nanti setelah itu tuh apinya hilang ya. Sekarang kita hidupkan. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini ada, kita diteruskan. Nah, ini hilang, saya sudah nggak ada ini ya. Kira-kira 10 detik itu sudah hilang. Nah, ini sudah hilang seperti ini ya. Nanti apa ini gejalanya, kita akan cari tahu. Untuk kita akan nanti riset juga, kita cek apa arus standby dari pulpam, terus dari pulpam ya, arus standby dari pulpam juga ya, benar. Terus arus standby nya injektor dan juga sensor TP, nanti kita cek apakah arus standby nya nanti ada. Lagi kita ulang apakah masih sama atau enggak. Nah, ini ya, ini kita lihat, kita hidupkan. Nah, ini ada ya, ada. Nah, nanti hilang sendiri seperti ini ya. Nah, ini sudah enggak ada. Oke, kita akan cek untuk tekanan pulpam, terus cek semuanya lah, kita cek. Nah, ini ya, kita akan cek untuk tekanan pulpam. Untuk tekanan pulpamnya itu dia nggak bisa ya. Nah, ini untuk tekanan pulpam ternyata tadi ya, dari 10 detik yang tadi itu enggak ada. Kita diamkan dulu aja sebentar, 5 menit atau berapa, nanti ini ada enggak. Nah, kita hidupkan mesin. Nah, ini ya, untuk tekanan pulpam itu normal, di angka 40 ya tadi ya. Nah, setelah ini tadi bisa, terus kemudian itu ya dikontak lagi, itu pulpamnya mati. Ya, ini bertepatan dengan apa itu namanya, api dari koil, karena ini ada hubungannya untuk pulpam, terus injektor dengan sensor TP. Ya, sekarang kita cek untuk injektor arus standby nya gimana. Nah, sekarang kita cek arus standby dari injektor dulu ya. Ini ya, dari injektor, kabel warnanya hitam, les putih. Apa arus standby nya itu ada di injektor, kita hidupkan. Untuk kabel ini, arus standby yang dari injektor itu ternyata nggak hidup ya, dia mati. Kita cek untuk ini sensor TP nya yang sama, kabelnya itu warnanya hitam, les putih. Nah, kalau di sensor TP ada, terus diinjek di pulpamnya ya, ini kabel pulpam ya. Ini tadi kabel pulpam yang ke sana, yang menuju sini tuh. Nah, ini kan nggak ada, nih sekatnya sudah saya ambil, ini sekatnya ini ya. Nah, ini sudah kita ambil. Sekarang kita cek arus standby nya. Bentar, kita cek untuk arus standby, sama kabelnya itu hitam, les putih. Ini berada di nomor 2 dari sini ya. Ini dari sini nomor 2 ini. Nah, ini ya, untuk yang ini seperti ini.
ternyata untuk arus standby nya ada ya. Untuk arus standby full pump, terus arus standby sensor TP itu ada, yang nggak ada arus standby dari injektor ini ya, dari injektor ini yang nggak ada. Kita telusuri kabelnya, kita bongkar semua yang nggak ada ini, nanti kita bongkar semuanya. Kita akan bongkar kabel yang yang dari ECM menuju ke tadi di bawah ini ya, kabelator ini ya. Ini kelihatannya ada yang luka ini. Nanti kita bongkar dari sini, kita cek ya. Yang dari sana tadi ya, yang dari kabel dari sini itu aman, kabelnya itu aman semua, nggak ada yang putus tengah jalan. Apalagi ini kabel hitam lis putih tadi itu aman. Nah ini ya, ini udah kelihatan, ini kelihatannya yang ini putih lis hitam lis putih, ini kelihatannya ini udah basah nih ketika, karena ini tempatnya terlalu sempit. Kita akan bongkar semuanya dari sini, kita dari tadi sini nanti kita bongkar semua biar ini bisa keluar gini ya. Kita bongkar dulu. Nah ini ya, setelah kita bongkar untuk yang ini filter udaranya kita bongkar. Sekarang kita ini kan sudah kelihatan. Nah ini untuk kabel yang warna hitam lis putih ini ya, ini ada luka satu, terus warna hijau ini massa dari aki langsung yang besar ini ya. Kalau massa itu misalnya luka dikit ini tidak apa-apa ya, tapi nanti alangkah baiknya kita tutup pakai isolasi, karena dikhawatirkan kalau terkena kabel yang lain nanti bisa menyebabkan konslet gitu ya. Nah ini kembali kita ke topiknya. Nah ini untuk hitam les putih ini kan udah patah ini ya. Nah ini bisa jadi ya, untuk hitam les putih ini ya, ini yang putus ini itu yang menuju ke injektor, karena tadi arus standby nya nggak ada. Kalau yang hitam satu ini kan ada lagi nih, ini bisa jadi yang menuju ke sensor TPS. Terus ada lagi satu ini, mana tadi itu yang menuju ke rotak atau pulpan ini. Nah ini yang satunya kan tadi hitamnya, hitam les putih itu kan ada tiga, yang satu menuju ke injektor, yang satu menuju ke sensor TP, yang satunya menuju ke full pump. Nah ini ada hubungannya untuk sensor ini, karena sensor ini arus tempe yang ada di masing-masing tadi itu nanti kan masanya itu dikasih dari masa ECM. Nah ini kita sambung aja dulu ya untuk yang ini, terus nanti kita cek arus standby nya dari injektor. Sekarang kita sambung dulu. Nah ini setelah kita sambung ya, kita sambung seperti ini, nanti kita isolasi, terus kita cek untuk arus standby yang ada di injektor. Untuk kabel injektor soketnya kita cari yang ini ya, hitam berarti yang ini. Ini kita tes dulu, kita hidupkan. Ternyata setrum sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal hidupkan mesin, apakah nanti pengapiannya itu masih hilang atau tidak ya. Kita rapikan, nanti kita cek dulu untuk pengapiannya. Ya ini sekarang kita akan cek untuk pengapiannya apakah masih hilang di tengah jalan atau loss ada terus ya. Kita hidupkan.
Nah, sekarang kita ya, dia los ada terus ya, dia tidak putus di tengah jalan. Dah ya, sekarang kita akan hidupkan mesin. Sekarang kita hidupkan ya, ini ya. Dia bisa hidup. Jadi permasalahannya seperti itu tadi ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami itu pengapian, ada hanya sekitar 5 menit atau 5 detik atau 10 detik baru hilang, ya seperti itu tadi ya. Kabel-kabelnya ini ya, ada kabel arus tempe yang putus. Nah, sekarang kita akan rapikan semua ya, kita rapikan, kita pasang ini ya. Kita akan rapikan, kita akan pasang semua, baru itu kita test drive. Nah ini kawan, sebelum kita finishing ya, setelah ini kita pasang semuanya, tabel-tabelnya ini sudah semuanya. Nah, ini ya, sebelum kita serahkan ke pemiliknya, ini sekarang kita akan mereset dulu, karena tadi untuk pengecekan apa, pengecekan arus tadi kita kan membuka soket-soket dari TP, injektor, juga full pump ya. Nanti ada histori dari perusahaan, kita hapus dulu historinya. Nah, makanya kita sekarang reset untuk penghapusan tadi. Kita langsung menuju ke mode kerusakan ini ya, langsung sejarahnya. Ini kan ada sensor temperatur mesin dan indikator ya. Sekarang kita hapus, kita lakukan penghapusan ini ya, terus nanti kita reset. Nah ini penghapusan ini berhasil ya, kita oke. Terus kita reset, kita oke, reset CCM, menghubungkan dengan memori ECU. Nanti kita matikan selama 10 detik, kita hidupkan, kita tekan yes ya. Nah kita 10 detik. Nah ini sudah selesai ini. Nah sudah kawan, semoga video dari kami memberikan edukasi yang baik untuk manfaat untuk orang banyak ya. Kita tidak menggurui, kita tidak apa namanya merasa paling bisa, tapi kita di sini itu apa namanya belajar bersama gitu ya. Nanti kalau misalnya ada teman-teman ada apa namanya video yang belum kami videokan, nanti bisa dikirim kami, nanti kami akan mengunggahnya di YouTube, itu juga nggak apa-apa. Nah sekian dulu ya kawan-kawan untuk video kali ini. Permasalahan yang tadi hanya kabel yang putus di tengah jalan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kukirang, peace.